Halo semuanya, kenalin aku Nabila Siti Azaro dari kelas 2A dengan NIM 124110310100024. Aku dari Prodi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam tugas kali ini, aku akan mereview hasil resensi yang telah aku buat sebagai tugas dari mata kuliah Teori Hubungan Internasional. Aku akan menjelaskan definisi teori hubungan internasional, sejarah teori hubungan internasional, peran teori dalam HI, level analisis dalam teori, serta aplikasi teori hubungan internasional. Sumber yang aku gunakan yaitu buku International Relation Theory 5th Edition oleh Paul R. Viotti and Mark V. Kopik dan International Relation Theories and Approaches oleh Robert Jackson and George Sorensen. Apa definisi dari teori hubungan internasional? Teori hubungan internasional merupakan seperangkat konsep dan kerangka kerja yang digunakan untuk memahami struktur serta dinamika politik global. Teori ini tidak hanya membahas interaksi antar negara, tetapi juga melibatkan organisasi internasional, perusahaan multinasional, masyarakat sipil, dan individu yang berkontribusi dalam hubungan internasional. Pendekatan utama dalam teori hubungan internasional meliputi realisme, liberalisme, konstruktivisme. Apa itu epistemologi, metodologi, dan ontologi? Epistemologi dalam HI berfokus bagaimana kita mengetahui dan memahami hubungan internasional. Yang kedua, metodologi. Cara meneliti hubungan internasional. Metodologi dalam studi hubungan internasional menjadi metode kuantitatif, metode kualitatif, pendekatan positif, dan pendekatan interpretatif. Yang ketiga, ontologi. Ontologi membahas bagaimana kita memahami realitas dalam hubungan internasional, termasuk materialisme, di mana menganggap realitas dunia didasarkan pada kekuatan militer, ekonomi, dan sumber daya material. Yang kedua yaitu ideasionalisme, menekankan peran ide, norma, dan nilai dalam membentuk hubungan internasional. Ketiga aspek ini, epistemologi, metodologi, dan ontologi mempengaruhi bagaimana akademis memahami konflik, serta kerjasama dan dinamika global dalam hubungan internasional. Bagaimana sih sejarah teori hubungan internasional itu? Perkembangan teori hubungan internasional terbagi dalam beberapa periode utama. Yang pertama yaitu periode pemikiran klasik. Pemikiran ini, hubungan internasional sudah ada sejak zaman Yunani kuno. Setelah itu masuk pada periode idealisme yang terjadi pada tahun 1919 sampai dengan 1939. Setelah Perang Dunia Pertama, muncul pemikiran bahwa kerjasama internasional dapat mencegah konflik global. Selanjutnya masuk pada periode dominasi realisme. Ini terjadi pada tahun 1940 sampai dengan 1970. Kegagalan LBB dalam mencegah Perang Dunia II mendorong berkembangnya realisme sebagai pendekatan dominan. Realisme melihat bahwa sistem internasional bersifat anarkis dan negara bertindak berdasarkan kepentingan sendiri. Yang terakhir yaitu periode munculnya pendekatan baru, yang mana ini terjadi pada tahun 1980-an sampai dengan sekarang. Pada periode ini muncul berbagai teori baru seperti neoliberalisme, yang berfokus pada peran organisasi internasional dalam menjaga kerjasama. Yang kedua yaitu konstruktivisme, yang menganggap norma sosial dan identitas memiliki peran penting dalam hubungan internasional. Yang ketiga yaitu ekonomi strukturalis, yang mengkaji ketimpangan ekonomi global dan dampaknya terhadap politik dunia. Apa aja sih peran teori dalam hubungan internasional? Teori memiliki banyak banget peran teori dalam hubungan internasional, yaitu memahami pola hubungan internasional baik kerjasama maupun konflik, menganalisis penyebab perang dan perdamaian di tingkat global, memandu pembuatan kebijakan luar negeri, misalnya realisme dalam kebijakan kekuatan militer atau liberalisme dalam perjanjian perdagangan internasional. Contohnya, teori realisme untuk memahami keseimbangan kekuatan antar negara, sementara liberalisme lebih banyak digunakan dalam studi organisasi internasional dan perdagangan bebas. Selanjutnya aku akan membahas tentang level analisis dalam hubungan internasional. Ada 3 level utama dalam menganalisis hubungan internasional. Yang pertama, level individu. Fokus pada peran pemimpin dan pembuat keputusan seperti presiden atau diplomat.
Contohnya, bagaimana kepemimpinan Adolf Hitler mempengaruhi Perang Dunia II. Yang kedua yaitu level negara. Menganalisis bagaimana faktor domestik seperti sistem politik dan ekonomi mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara. Contohnya, perbedaan kebijakan negara antara Amerika Serikat yang demokratis dan Cina yang otoriter. Yang ketiga yaitu level sistem internasional. Mempelajari pola hubungan antar negara dan struktur kekuatan global. Contoh, Perang Dingin sebagai contoh sistem bipolar antara Amerika Serikat versus Uni Soviet. Terakhir, aku akan menjelaskan tentang aplikasi teori hubungan internasional. Teori hubungan internasional diaplikasikan dalam berbagai bidang. Yang pertama, pada bidang diplomasi dan keamanan internasional. Pada bidang ini terbagi menjadi dua, yaitu realisme menjelaskan persaingan kekuatan antara Amerika Serikat dan China dalam kebijakan luar negeri. Yang kedua, neoliberalisme membantu memahami peran PBB dan NATO dalam menjaga stabilitas global. Dalam bidang kedua yaitu globalisasi dan ekonomi politik. Dalam bidang ini juga terbagi menjadi dua, yaitu ekonomi strukturalisme menjelaskan ketimpangan ekonomi antara negara maju dan berkembang. Yang kedua, liberalisme memahami integrasi ekonomi dalam Uni Eropa dan perdagangan bebas. Yang ketiga, dalam bidang isu lingkungan dan hak asasi manusia. Dalam bidang ini juga terbagi menjadi dua, yaitu konstruktivisme menganalisis perubahan norma global terkait perubahan iklim. Yang kedua, feminisme menyoroti peran gender dalam kebijakan luar negeri dan hubungan internasional. Sekian video aku kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you for watching. Bye-bye.